Halo dulur-dulur tani kabeh, balik maneh karo aku Eko ning channel Giarta Production. Nah, di kesempatan kali ini aku arep menginformasikan daftar bibit padi unggul yang tahan penyakit blas paling jos di tahun 2023 ini. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa ojo lali like karo subscribe lur. Oke, langsung wae kita ke pembahasannya. Blas merupakan penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh jamur. Penyakit ini pada awalnya banyak ditemukan pada padi kuku. Namun saat ini juga telah banyak menyebar pada padi irigasi. Cara yang paling efektif, murah, dan ramah lingkungan dalam pengendalian penyakit blas adalah menggunakan varietas yang tahan terhadap penyakit ini. Namun penggunaan varietas tahan penyakit blas juga harus disesuaikan dengan sebaran ras yang ada di suatu daerah. Upaya lain yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan varietas tahan blas adalah dengan tidak menanam satu varietas secara luas dan terus-menerus. Bila padi ditanam terus-menerus sepanjang tahun, maka harus dilakukan pergiliran varietas juga. Seperti contoh, misalkan di MT1 aku menanam padi Inpari 32. Nah, pasti di MT2 aku tidak akan menanam Inpari 32 lagi. Intinya, setiap musim tanam kita harus menanam varietas padi yang berbeda-beda. Beberapa varietas yang berbeda tingkat ketahanannya ditanam pada satu areal dapat mengurangi tekanan seleksi terhadap patogen, sehingga dapat memperlambat terjadinya ras baru patogen dan patahnya ketahanan suatu varietas ya sobat petani. Nah, untuk itu kali ini aku akan menginformasikan daftar bibit padi unggul yang tahan penyakit blas yang menurutku paling jos di tahun ini. Yang pertama, padi Inpari 50 Marem. Siapa sih yang tidak tahu apa arti kata marem? Dalam bahasa Jawa, kata marem berarti puas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marem berarti puas hati atau senang. Lalu apa hubungannya marem dengan dunia pertanian? Nah, marem menjadi nama salah satu varietas unggul padi dengan nama Inpari 50 Marem. Dengan arti kata yang dimilikinya, diharapkan varietas ini dapat diterima dengan baik oleh kita para petani dan membuat kita yang menanamnya menjadi senang dan puas hati, khususnya untuk wilayah yang masyarakatnya menyukai nasi perah. Varietas ini melalui perakitan varietas unggul baru padi sawah, tentunya padi yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan ketahanan yang lebih baik dan unggul untuk wilayah spesifik lokasi. Peningkatan produktivitas serta ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman atau OPT merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh peneliti Balitbangtan dalam mendukung pembangunan pertanian. Varietas ini merupakan hasil silang ganda antara cincang tanah dengan F1IR 66160 dengan F1IR 66160. Inpari 50 Marem memiliki rendeman beras kepala yang cukup tinggi yaitu 88,8%. Konsistensi dan tekstur gel nasi keras. Varietas unggul baru ini sangat prospektif untuk dikembangkan pada wilayah yang memiliki masalah terhadap serangan warung batang coklat, hawar daun bakteri, dan tentunya penyakit blas. Yang kedua yaitu padi Japonica. Padi Japonica adalah salah satu dari 3 jenis padi yang banyak ditanam oleh petani di kawasan Asia, yaitu padi Japonica, padi Javanica, dan padi Indica. Padi Japonica sendiri berasal dari negara Jepang ya sobat petani. Jadi tidak heran jika varietas padi ini diberi nama sesuai dengan asal negaranya yaitu padi Japonica. Di Indonesia, padi Japonica ini
diberi nama dengan varietas padi Tarabas. Padi ini sudah mulai diedarkan oleh BP Padi sejak tahun 2017. Tetapi oleh sebagian masyarakat, varietas padi Tarabas diberi nama lain yaitu padi chicken. Karena memang biasanya nasi dari beras Tarabas ini hanya diperuntukkan khusus untuk keperluan restoran cepat saji saja. Cara tanam padi Japonica tidaklah berbeda dengan padi lainnya yang sobat petani. Begitu pula dengan perawatan maupun pemupukan padi Tarabas. Semuanya sama seperti padi Jairang ataupun Mikongga. Dalam membudidayakan padi Tarabas atau padi Japonica, sebaiknya harus mewaspadai serangan hama warung batang coklat. Karena padi ini sangat rentan oleh serangan hama warung batang coklat. Selain itu, kelemahan padi Tarabas adalah rentan terkena penyakit kresek. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, ketahanan padi Japonica terletak pada kuatnya padi ini terkena penyakit blas dan sedikit tangguh melawan tongkro, yang mana kedua penyakit ini menjadi salah satu penyakit utama tanaman padi. Rata-rata hasil padi Tarabas setiap 1 hektar bisa mendapat sekitar 4-5 ton. Tetapi jika dirawat dengan baik dan tanpa adanya gangguan hama dan penyakit, padi Japonica atau Tarabas ini berpotensi menghasilkan 7,8 ton per hektar. Ciri khas padi Tarabas bisa sobat petani lihat pada bentuk gabah padi Japonica yang membulat mendekati oval, berwarna kuning gelap. Jika disamakan dengan padi unggul Inpari 32 HDP, bulir gabahnya hampir sama, namun gabah padi Tarabas diameternya lebih kecil. Ada juga ciri khas padi Tarabas yang lainnya, yaitu sticky rice. Sticky rice itu adalah beras yang memiliki kadar amilosa yang cukup rendah sebesar 19%, sehingga membuat tekstur nasinya menjadi pulen dan cocok dimakan dengan sumbit. Untuk keunggulannya, menurutku keunggulan varietas padi Japonica sebenarnya tidaklah terlalu mencolok dibandingkan dengan varietas padi unggul lainnya. Keunggulan padi Japonica hanya terletak pada harga beras Japonica yang berada di atas rata-rata padi unggul lainnya. Karena keperluan akan beras Japonica yang menyasar pada golongan masyarakat menengah ke atas, maka harga beras Japonica menjadi lebih tinggi. Selain itu juga, yang membuat harga beras Japonica menjadi tinggi adalah jarangnya petani membudidayakan padi Japonica, sehingga demi memenuhi kebutuhan itu, restoran cepat saji mengimpor beras Japonica. Yang ketiga yaitu padi sertani 14. Belum banyak orang yang mengetahui tentang jenis padi varietas sertani ini. Padahal padi sertani memiliki kelebihan yang jauh lebih unggul dibandingkan varietas padi lainnya. Selain unggul dari kualitas padi, sertani juga sangat tahan terhadap penyakit kresek dan blas, sehingga sangat mudah untuk dibudidayakan. Selama ini, para sobat petani memang lebih banyak menanam jenis padi varietas Jairang, IR64, Mikongga, ataupun Inpari. Karena kekurangtahuan akan kelebihan sertani dan kurangnya informasi yang didapat, sehingga para sobat petani lebih memilih membudidayakan varietas lain. Berikut ini, kami telah merangkum kelebihan-kelebihan padi sertani yang berhasil kami dapat dari berbagai sumber dan praktek di lapangan. 1. Kebutuhan air lebih sedikit, sehingga cocok ditanam di lahan kering sekalipun. 2. Hasil panen bisa mencapai 10 ton per hektar di lahan tak ada hujan, dan di lahan irigasi bisa mencapai 15 ton per hektar. 3. Lebih kuat melawan hama dan penyakit. 4. Umur padi gejah kira-kira 105 hari setelah semai. 5. Tinggi padi bisa mencapai 150 cm. 6. Malai padi bisa mencapai 500 bulir per malainya.
Padi sertani ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Surono Danu. Beliau adalah seorang pemuda padi dari Lampung. Nama sertani sendiri adalah akronim dari Serikat Tani Indonesia. Itulah beberapa jenis padi unggul yang tahan penyakit beras paling jos menurut kami dari berbagai klasifikasi. Silakan sobat petani bisa menanam sesuka hati Anda. Jangan sungkan untuk bertanya kepada kami saja. Konsultasikanlah kepada kami kapanpun di kolom komentar di bawah ini. Dan saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.